Perkenalkan, nama saya Florensi Pebita Dirapang dengan NIM 219118110. Di sini saya akan membahas mengenai layanan bimbingan konseling, cara mengatasi perilaku malas belajar. Tetapi sebelum itu, saya terlebih dahulu akan memberikan pemahaman mengenai pengertian malas dan dampak dari malas belajar itu sendiri. Malas dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan dengan potensi diri dan energi yang dimilikinya. Jenis malas pun bermacam-macam, tergantung pencetusnya. Orang yang malas disebut dengan pemalas, dan sifat malas sendiri terkait dengan perilaku menunda-nunda dan berdiam diri tanpa melakukan apapun. Termasuk dalam siswa bisa belajar dengan lancar, kadang tidak, termasuk dalam hal berkonsentrasi menghadapi pembelajaran. Kadang belajar dengan penuh semangat, namun seringkali siswa malas belajar. Kesulitan belajar tersebut apabila terus dibiarkan tanpa solusi dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar agar memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, di sini saya akan membahas kembali mengenai faktor penyebab malas belajar. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang individu malas belajar atau enggan melakukan suatu tindakan dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Yang pertama, faktor intrinsik. Faktor intrinsik artinya perilaku malas atau tidak produktif disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dalam diri individu itu sendiri. Contohnya, itu perasaan sedih karena bertengkar dengan teman sebaya, sedang tidak enak badan, dimarahi orang lain, atau faktor lain yang memicu kesedihan. Kurang minat dan motivasi untuk belajar sehingga menganggap belajar merupakan sesuatu yang melelahkan atau membuang waktu dan aktivitas yang terlalu banyak sehingga menyebabkan kelelahan. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Artinya perilaku malas individu disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di luar diri individu itu sendiri dan berpengaruh kepada kehidupan individu. Contohnya yaitu pertama, fasilitas yang kurang memadai di rumah. Misalkan seorang anak memperoleh tugas dari guru untuk mengerjakan tugas biologi, namun anak tersebut tidak memiliki buku diktat biologi. Akhirnya dia memilih untuk mengerjakan tugasnya di sekolah dan mencontek tugas milik temannya. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Misalnya ada seorang siswa yang bernama Dela. Dela ini merupakan siswa yang sangat berprestasi. Tapi karena orang tuanya lebih memperhatikan adik barunya, akhirnya Dela jarang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya dalam hal belajar, sehingga itu membuat Dela menjadi malas untuk belajar. Kemudian yang ketiga yaitu suasana lingkungan tempat untuk belajar. Misalkan suara gaduh atau sedang belajar atau mengerjakan tugas sekolah. Akhirnya nilai sekolah menjadi jelek. Kemudian dampak dari malas belajar. Dampak dari malas belajar yaitu pertama, nilai rendah. Belajar merupakan hal yang paling utama jika ingin mendapatkan nilai yang tinggi atau nilai di atas rata-rata. Tanpa belajar, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Malas belajar biasanya menyebabkan diri menjadi malas mengerjakan tugas dan malas ke sekolah, sehingga menyebabkan kita
kita mendapatkan nilai rendah. Perlu diketahui bahwa nilai rendah tidak hanya berpengaruh di sekolah, namun akan membuat kita sulit untuk diterima di perguruan tinggi atau universitas dalam melanjutkan pendidikan. Karena nilai adalah salah satu poin penting dan salah satu syarat diterima atau tidaknya kita di suatu universitas. Kemudian dampak yang kedua yaitu mengecewakan banyak orang. Dampak malas belajar bagi orang lain tentu akan terlihat jelas ketika kita malas belajar, yaitu kedua orang tua yang sudah banting tulang menyekolahkan kita, namun yang mereka dapatkan hanyalah kekecewaan. Selain orang tua, guru kita di sekolah juga akan merasa kecewa dengan sifat pemalas kita, dan akan merasa bahwa beliau belum berhasil dalam mendidik kita selama ini. Orang yang malas tentu saja akan dijauhi dan tidak disukai orang lain. Misalnya, ketika ada tugas kelompok tetapi karena kita malas datang untuk belajar, tentu saja akan menimbulkan kesan negatif dari teman-teman sekelas kita. Atau ketika ada pengkajian atau kajian yang diadakan di sekolah, tetapi lagi-lagi kita malas belajar dan memutuskan untuk tidak mengikuti, tentu kita akan mendapatkan hukuman dari pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, dampak yang ketiga yaitu kurangnya ilmu. Ketika dalam menempuh pendidikan, ada banyak yang harus dipelajari sehingga mewajibkan kita untuk rajin membaca. Lalu, apa saja kerugian jika kita malas membaca? Nah, orang yang malas membaca tentu akan cenderung memiliki wawasan yang rendah, mudah ketinggalan informasi, dan parahnya dapat memicu kebodohan. Kemudian yang keempat yaitu sulit mengerjakan soal. Ketika kita malas belajar, baik sedang menghadapi ujian maupun tidak, maka kita akan merasa kesulitan dalam mengerjakan. Dampak yang keempat yaitu sulit mengerjakan soal. Ketika kita malas belajar, baik sedang menghadapi ujian maupun tidak, maka kita akan merasa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal latihan maupun ujian karena tidak terbiasa, di mana selalu disuguhi rasa malas dan enggan untuk berbuat, terutama dalam hal belajar. Dampak ini merupakan salah satu dari 5 kerugian akibat malas belajar. Ketika kita sudah tidak mampu mengerjakan soal-soal latihan maupun ujian, tentu saja akan berdampak pada nilai dan bisa berisiko tinggal kelas bahkan tidak lulus. Dampak yang kelima yaitu menjadi bodoh. Ketika kita memutuskan untuk bermalas-malasan, maka kita harus menerima konsekuensi kalau tidak belajar, yaitu kebodohan, dan sudah pasti penyebab utamanya adalah malas belajar. Yang keenam yaitu sulit menjadi juara. Juara kelas ataupun juara umum tentu menjadi dambaan setiap siswa, terlebih orang tua. Ketika kita mendapatkan juara kelas, tidak hanya menjadi kebanggaan tersendiri, namun keluarga pun ikut bangga, terutama kedua orang tua. Dampak yang ketujuh yaitu menjadi nakal. Ketika kita malas belajar, tentu akan menyebabkan minimnya akan pengetahuan serta pentingnya pendidikan dan cenderung menjadi siswa nakal. Ditambah pergaulan zaman sekarang yang sudah semakin menjadi-jadi baik di kota maupun pedesaan. Perilaku malas belajar yang terus dibiarkan akan merugikan diri individu itu sendiri. Hal tersebut disebabkan individu tidak suka melakukan suatu tindakan yang sebenarnya berdampak positif terhadap dirinya. Oleh karena itu, perilaku malas perlu diatasi agar individu dapat mencapai kehidupan yang produktif lagi atau
atau prestasi yang optimal. Lalu bagaimana cara mengubah perilaku malas menjadi rajin? Sebagai pembiasaan perilaku, maka perilaku malas tersebut dapat diubah. Langkah-langkahnya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, membuat jadwal belajar. Artinya penting bagi individu untuk membuat aktivitas yang akan dilakukan selama satu hari, mulai dari pagi hari hingga malam hari. Dalam aktivitas yang dilakukan, kita perlu menuliskan pada pukul berapa kegiatan belajar akan dilakukan dan berapa lama belajarnya. Kemudian yang kedua yaitu membuat tujuan belajar. Artinya, kegiatan belajar yang dilakukan perlu dikembangkan tujuannya yang hendak dicapai. Misalkan belajar matematika tentang logaritma. Tujuan belajarnya untuk menguasai materi logaritma, maka individu perlu banyak berlatih tentang soal logaritma agar mahir dalam mengerjakan soal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman. Perlunya bagi individu untuk menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman agar dapat belajar dengan tenang sehingga dapat berkonsentrasi. Suasana belajar yang nyaman tentu saja disertai lampu penerangan yang cukup dan tempat yang nyaman jauh dari kebisingan. Kemudian yang keempat yaitu jangan meletakkan smartphone atau HP berdekatan dengan tempat belajar. Untuk menghindari rasa malas belajar saat akan mulai belajar, langkah terbaik yang perlu kita lakukan adalah menjauhkan diri dari media sosial, HP, dan aplikasi lain yang berpotensi untuk mengganggu aktivitas belajar kita. Yang perlu kita lakukan agar bisa dengan mudah fokus dan berkonsentrasi dalam aktivitas belajar yang sedang berlangsung. Karena hal tersebut dapat membuat kita merasa malas belajar dan tidak fokus. Namun, jika proses belajar yang dilakukan membutuhkan akses internet atau aplikasi perpesanan untuk berdiskusi dengan teman, maka kamu harus benar-benar mengetahui batasan dan tidak berlebihan melakukan hal tersebut. Kemudian yang kelima yaitu temukan tempat yang nyaman dan produktif. Meskipun terdengar mudah untuk dilakukan, namun menemukan tempat yang cocok untuk belajar dan sesuai dengan selera pribadi dapat membuat kita terhindar dari rasa malas belajar. Namun ternyata cukup sulit untuk dilakukan. Beberapa orang lebih suka untuk belajar di ruangan publik, seperti perpustakaan atau kedai kopi, dan ada juga orang yang lebih suka belajar sendirian di dalam kamar atau tempat tidur. Temukanlah tempat belajar yang produktif dan mampu membuat kamu merasa nyaman dan termotivasi untuk tidak malas belajar. Nah, kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan di atas yaitu adalah malas adalah perilaku yang hampir semua orang miliki. Rasa malas juga sangat banyak ditemui di kalangan para siswa. Sebagai penerus bangsa, para siswa seharusnya lebih giat dalam mencari ilmu. Tidak hanya di sekolah, ilmu bisa dicari di mana saja dan kapan saja. Siswa seharusnya mampu menghilangkan kebiasaan malasnya, karena kemalasan dapat menyebabkan kerugian. Misalnya, jika seorang siswa malas belajar, maka tidak akan ada ilmu yang dia dapatkan. Sebaliknya, jika siswa tekun dalam belajar dan mampu menghilangkan kemalasannya, maka siswa tersebut akan memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Dalam kenyataannya, banyak siswa yang tidak peduli tentang kegiatan pembelajaran di sekolah. Mereka datang ke sekolah dengan tujuan mencari ilmu, tapi hanya sedikit ilmu yang mereka dapatkan. Hal ini disebabkan karena para siswa malas dalam mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Bermacam-macam tingkah yang mereka lakukan di kelas seperti
tidur saat belajar, mengganggu teman, dan kegiatan lain yang tidak penting untuk mereka lakukan. Dampaknya bagi para siswa nantinya jika merasa malas mengikuti kegiatan pembelajaran adalah seperti rendahnya nilai ulangan atau ujian, tidak naik kelas, dan sebagainya. Demikianlah pembahasan dari layanan bimbingan konseling cara mengatasi malas belajar. Sekian, terima kasih.